Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton channel YouTube Cikgu Azwar dimanapun berada? Perkenalkan saya adalah Azwar ya, pemilik channel YouTube ya Cikgu Azwar. Baiklah, izinkan saya pada kesempatan kali ini kepada Ananda semuanya di seluruh Indonesia dan kepada ayah dan bunda ya menyampaikan tentang kemana kira-kira nantinya Ananda ingin berlabuh atau bersekolah ya setelah tamat dari SMP atau MTS. Nah, ini mungkin juga menjadi pertanyaan besar ya di jiwa atau pikiran Ananda semuanya, begitu juga dengan pikiran ayah dan bunda yang mana tentunya mau melihat perkembangan anaknya menjadi lebih baik di jenjang-jenjang sekolah yang lebih tinggi. Baiklah Ananda semuanya dan ayah bunda juga. Jadi bagaimana cara kita menentukan Ananda kita nanti sekolah di mana? Tempatnya ya, apakah di SMA atau di MA atau bahkan di SMK. Nah, ini yang mana pilihannya yang lebih baik. Nah, untuk menentukan pilihan tersebut, ayah dan bunda harus menjawab 5 pertanyaan yang mana nantinya pertanyaan ini dapat ayah dan bunda sehingga nantinya dapat menyimpulkan di akhir video kemana arah nantinya Ananda semuanya akan disekolahkan. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama yaitu tentukan dulu tujuan mau kemana setelah tamat SMA atau SMK nantinya. Nah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan dijawab sebenarnya nanti ketika Ananda tamat SMA, MA atau SMK. Nah, yang mana pertanyaan ini akan menjadi penentu arah kemana tujuan Ananda nanti maunya. Nah, kalau Ananda misalnya eh, mau eh, setelah SMK misalnya, setelah tamat di jenjang yang menengah ini mau langsung bekerja. Nah, tentunya juga pilihannya kan di SMK karena biasanya SMK itu siap kerja. Setelah tamat dari SMK, mereka bisa langsung bekerja atau membuka usaha sendiri. Atau misalnya Ananda semuanya mau belajarnya di sekolah yang banyak pelajaran agamanya. Nah, jadi nanti tujuannya apa? Tujuannya setelah tamat dari MA katakanlah seperti itu, atau madrasah aliyah, nantinya mau jadi lebih alim lagi ilmu agamanya. Nah, itu tujuan akhirnya nanti. Atau misalnya Ananda nanti tujuannya mau melanjutkan kuliah setelah sekolah menengah ini. Nah, maka boleh memilih sekolahnya itu SMA. Nah, SMK juga bisa sebenarnya, MA juga bisa. Nah, ini bergantung kemana arah dan tujuannya tadi. Kalau memang mau siap kerja, tentunya pilihannya SMK. Tapi kalau mau nanti tujuan akhirnya adalah ingin ilmu agamanya lebih banyak, lebih tinggi, nah boleh mencoba MA. Kalau mau yang lebih umum, ya SMK pilihannya. Nah, seperti itu ayah dan bunda juga Ananda semuanya ya. Kemudian ini ada pilihannya di ayah dan bunda dan Ananda. Kemudian yang selanjutnya yang harus dipastikan juga minat belajarnya seperti apa. Nah, ini mungkin Ananda bisa ditanya-tanya dulu minat belajarnya seperti apa. Atau mungkin ayah dan bunda bisa melihat anaknya kemana arah belajarnya, maunya gimana. Belajarnya itu seperti apa, maunya seperti apa, seperti itu. Misalnya minat belajarnya apa? Oh, saya mau harus langsung lah, misalnya mengambil
menjurus ke ke satu arah terus. Nah, berarti pilihannya SMK. Nah, kalau misalnya tadi minatnya, oh saya mau memperdalam ilmu agama, biar nanti akhirnya saya juga ilmu agamanya lebih banyak seperti itu, ya. Jadi pilihannya bisa ke MA. Oh, atau saya biasa-biasa saja, mau yang umum aja seperti belajar di SMP seperti itu. Lagian juga saya nanti kan juga akan masuk kuliah ya, tidak masalah, berarti bisa ambil di SMA. Nah, jadi mungkin Ananda bisa merasakan sendiri, berpikir saya ini nanti minat saya ini kemana, mau saya kemana. Ini penting Ananda dan ayah bunda juga, karena ketika Ananda semuanya atau Ananda anaknya sendiri oh, punya minat belajar yang besar pada suatu hal, maka ini akan berpengaruh kepada eh, rajin tidaknya dia belajar. Nah, akan berpengaruh kepada semangatnya belajar, gitu, seperti itu. Nah, jadi harus tahu minat belajarnya kemana. Tentunya disesuaikan dengan gaya belajar dan bentuk belajar yang ada di sekolahnya nanti. Kemudian selain itu juga ya bunda dipikirkan jarak tempat tinggal ke sekolahnya gimana. Jauh atau tidak, dekat atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya eh, Ananda maunya ke SMK tapi sekolahnya jauh, nah ini juga dipertimbangkan bagaimana, harus ada solusinya. Kalau misalnya ada kendaraan atau ada alternatif lain, nah ya silahkan seperti itu ya. Karena ini juga berpengaruh kepada pilihan belajar Ananda nanti, apakah SMK, SMA, atau di MA. Kalau misalnya tidak ada biaya jauh-jauh karena jauh tempat tinggal dengan sekolahnya, ya pilihannya berarti di sekolah yang terdekat. Nah, kalau di sekolah terdekat jadi mungkin apapun harus diambil. Nah, kalau misalnya yang dekat itu SMA ya berarti SMA, kalau dekat itu SMK ya berarti SMK. Ya, seperti itu. Ya, pilihannya kembali kepada Ananda dan ayah dan bunda. Tentunya ini harus dimusyawarahkan dengan Ananda, ayah dan bunda. Kemudian yang juga harus dijawab adalah ada tidak alat transportasi ke sekolah. Ini juga berhubungan dengan yang tadi ya, yang nomor 3. eh, apa namanya, sekolahnya jauh atau tidak dari rumah. Nah, kalau jauh, ada tidak alat transportasi ke sekolah? Alat transportasi ke sekolah ini maksudnya bisa bus sekolah atau alat transportasi umum atau bisa juga alat transportasi pribadi, nah, seperti motor atau mobil ya. Nah, sehingga memudahkan dan melancarkan perjalanan Ananda ke sekolah. Nah, jika tidak ada alat transportasi ke sekolah, nah bagaimana? Nah, mungkin solusinya bisa dicari dengan ada nggak tempat tinggal terdekat di sekolah? Misalnya sewa kos atau tinggal di tempat saudara, tempat nenek, ya seperti itu ya. Nah, jika memang tidak ada juga tempat saudara, berarti juga harus ada biaya untuk sewa kos, seperti itu. Nah, ini harus dipikirkan dan dihitung matang-matang bagi ayah dan bunda bersama Ananda juga. Jangan sampai setelah Ananda mendaftarkan ke sekolah favoritnya atau sekolah yang diinginkannya, dia hanya bisa masuk di minggu pertama dan kedua saja. Nah, sehingga minggu-minggu kedepannya tidak bisa lagi dikarenakan tidak ada alat transportasi Ananda ke sekolah. Nah, ini harus dipikirkan juga. Kemudian, pertanyaan yang juga harus dijawab oleh Ananda, ayah dan bunda adalah biaya sekolah ada. Siapa yang menanggung? Nah, biaya sekolah ada nggak? Siapa yang menanggung? Nah, ini bukan bermaksud meremehkan ayah dan bunda ya, bukan. Ini mungkin berlaku bagi Ananda yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada lagi
atau orang tuanya sudah eh, sakit-sakitan di rumah sehingga tidak berpenghasilan lagi, atau orang tuanya sudah pisah ya antara ayah dan bundanya sehingga dia tinggal sendiri atau bersama keluarga lain. Nah, ini juga harus dipikirkan. Kalau misalnya anandanya sekolah nanti bagaimana? Ada tidak biayanya? Nah, kalau biayanya cukup untuk sekolah jauh, ya silakan. Kenapa harus yang dekat? Kalau misalnya bisa juga yang lebih favorit atau yang diinginkan oleh Ananda, biayanya ada, ya silakan. Tapi kalau jika tidak ada, ya tentunya juga Ananda harus bersabar, untuk menerima kenyataan harus sekolah di dekat dengan tempat tinggalnya, karena dengan sekolah di tempat yang lebih dekat, nah ini tentunya mengurangi biaya ya, karena dengan sekolah, posisi sekolahnya jauh dari rumah, ini kan juga kan menambah biaya, eh, biaya isi bensin, nah, biaya makan minum nanti di jalan ya. Nah, kalau sudah jauh kan nanti kita perlu konsumsi juga. Tapi kalau dekat dengan rumah kan bisa langsung ya pulang ke rumah, makan di rumah seperti itu. Atau untuk sewa kos kalau misalnya memang jauh sekali ya, tidak memungkinkan pulang pergi setiap hari, tentunya juga biaya sewa kos. Ini kan dapat menambah biaya atau beban untuk sekolah. Nah, itu dia harus dipikirkan. Jadi ada 5 ya, ada 5 hal yang harus dipikirkan oleh ayah dan bunda ketika ingin menyekolahkan anaknya kemana ya. Jadi seperti itu. Nah, demikianlah pemaparannya Ananda semuanya yang menonton video ini. Begitu juga ayah dan bunda di seluruh jagat raya Indonesia ya. Video ini tidak bermaksud menggurui ya ayah dan bunda juga Ananda, hanya bermaksud sharing, bertukar pikiran, berbagi dengan Ananda semuanya, dengan ayah dan bunda, karena Cikgu adalah seorang guru yang selalu melihat fenomena-fenomena di sekitar siswa-siswa kita ya, ananda-ananda kita, sehingga bermaksud ingin sekali berbagi dengan pemirsa YouTube semuanya tentang bagaimana kelanjutan sekolah anandanya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, pada video kali ini tentunya yang dipaparkan adalah tentang bagaimana Ananda nantinya melanjutkan sekolah menengah atas MA atau SMK yang dari SMP atau MTS. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Jika video ini bermanfaat, tolong ayah dan bunda juga Ananda like, share, and comment, dan juga tidak lupa subscribe ya, supaya Cikgu bisa berbagi lagi video-video yang bermanfaat di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.